Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini telah memberikan pada kita kemudahan untuk memperoleh peluang besar dari kebaikan dunia dan akhirat. Karena orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul bersabda, kata beliau, "Man shalla al-fajra fi jama'atin kana fi dhimmatillah." Atau bahwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, berarti dia berada dalam jaminan Allah. Para jamaah sekalian, kita sudah bahas tentang ikhlas dan juga kita sudah bahas tentang al-ittiba. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang I yang ketiga, yaitu istiqomah. Di mana kalau kita bisa sepanjang hidup kita itu benar-benar memerankan diri dalam lingkaran 3 I ini, maka saya optimis bahwa kita semua akan beruntung, akan berbahagia, akan selamat, akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi I yang pertama adalah ikhlas, I yang kedua adalah ittiba, dan I yang ketiga adalah istiqomah. Pagi hari ini Anda ingin menyampaikan tentang mukaddimah saja sebetulnya tentang istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita di subuh yang akan datang. Kita bahas lebih lanjut tentang istiqomah itu, baik dari sisi bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, aplikasi-aplikasinya, maupun dari sisi kiat agar kita bisa istiqomah di dalam hidup. Terutama kita yang sekarang ini hidup di akhir zaman. Bahkan akhir zamannya juga sudah akhir dari akhir zaman. Jadi bukan hanya akhir zaman saja, tapi sudah berada di penghujung. Karena akhir zaman itu, sebagaimana nanti kita dapati, itu diawali oleh diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Rasul diutus itu sudah akhir zaman. Nah, kita tentu sudah melalui tidak kurang dari 1.400 tahun
Berarti ya sudah berada di limit, hampir habis gitu ya. Nah, para yang sekalian, sayang ada kendala di sini tentang presentasi atau makalahnya, tetapi mudah-mudahan tetap bisa diikuti, yaitu bahwa saya ingin membuka tentang bahasan istiqomah ini dari apa yang diriwayatkan, dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab beliau namanya adalah Madariju As-Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Beliau membawakan atau meriwayatkan satu pernyataan daripada pendahulu umat. Tidak disebutkan siapa namanya. Kata beliau begini, kun sahibal istiqamah. Jadilah kamu orang yang istiqamah. Sahib itu maksudnya pemilik. Pemilik istiqomah. Maksudnya apa? Ya kita menjadi orang yang jati dirinya, karakternya, kepribadiannya, kesehariannya, wataknya, tabiatnya merekat pada dirinya, sikap yang disebut dengan istiqomah. Nah, jadilah kamu seperti itu. Kata beliau begitu. La talibal karamah, bukan menjadi orang yang talib. Talib itu adalah pencari, pemburu, orang yang mengejar. Al-karamah. Karamah itu karam itu maksudnya adalah di sini yang dimaksud kemuliaan. Mulia mungkin kalau dijabarkan mulia dengan harta, karena banyak harta lalu menganggap bahwa orang yang banyak harta maka lebih mulia. Mulia mungkin dengan status dan jabatan. Mungkin status sosialnya tinggi, jabatannya tinggi, lalu mengaku bahwa seolah orang yang statusnya tinggi berarti lebih mulia. Dan seterusnya. Nah, kata beliau, jangan kamu menjadi orang yang suka mengejar karamah. Seperti itu. Karena apa? Kata beliau, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Kalau kamu orientasi hidupmu adalah mencari kemuliaan yang maknanya tadi, mungkin menumpuk harta, mungkin memupuk status dan jabatan, dan sejenisnya seperti yang tadi saya sudah contohkan. Kata beliau, kamu harus tahu bahwa lanjutan dari perkataan ini adalah kata beliau, wa rabbaka yuta'alibuka bil istiqamah. Yang harus disadari olehmu adalah bahwa Allah itu, Tuhanmu itu, Rabbmu itu justru akan menuntutmu, akan meminta pertanggungan jawabmu, akan mempertanyakan padamu tentang al-istiqamah. Apakah kamu istiqamah atau tidak? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Itu yang sayutalibuka rabbuk. Allah akan memintamu tentang itu. Jadi pada sekali ini kembali kepada pemahaman mendalam tentang arti hidup ini,
tentang arah dan fokus yang harus dituju oleh setiap muslim ini. Kemana, apa yang harus dia kejar. Jangan sampai kita sebetulnya dalam hidup ini kepada pedoman kurang memedomani, yang menjadi pedoman itu adalah kebanyakan orang. Gemuruhnya dunia ini yang menjadi arah dan justru pembimbing, pengarah, muwajjih daripada arah kehidupan kita. Tetapi bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya adalah justru istiqomah. Istiqomah ini yang harusnya kita sadari bahwa kita adalah itu yang akan Allah tuntut kepada kita. Nah, oleh karena itu dari sini coba kita gali. Apa sih istiqomah itu? Sehingga kalau menurut mereka orang-orang saleh itu bisa menyimpulkan seperti yang tadi saya sampaikan. Kita minimal akan bisa meniti, akan bisa mengikuti, akan bisa mencoba dalam hidup ini seperti apa yang mereka telah lakukan, sehingga manisnya akan kita raih seperti manis yang telah diraih oleh para pendahulu. Mudah-mudahan. Para jemaah sekalian, pertama adalah antum boleh catat ada 2 ayat saja yang kita bawakan, karena ayat tentang istiqomah banyak sekali. Nanti kita akan kaji juga di sela-sela kita membaca dan mengkaji tentang istiqomah. Tetapi kali ini saya ingin membawakan 2 saja, dan 2 ini adalah antara lain dengan tegas, dengan sharih, memerintahkan kepada kita, yakni Allah, agar kita ini istiqomah. Misalnya surat Hud ayat 211 dan surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman, maka istiqomahlah kamu. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Berarti istiqomah adalah perintah Allah. Istiqomah kamu sebagaimana istiqomah itu kamu diperintah oleh Allah. Kemudian berikutnya waman taba ma'aka wala tatghaw, juga bersama orang yang bertaubat bersamamu. Kemudian jangan kamu melampaui batas. Lalu di akhir Allah memberi aba-aba supaya kita selalu berada dalam muraqabah. Muraqabah itu dalam introspeksi selalu, dalam mawas diri selalu. Kata Allah SWT, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu atas apa saja yang kamu kerjakan basir, mengetahui, melihatmu. Ini kalau dalam bahasa seharian kita biasanya disebut dengan waskat. Pengawasan merekat, ya, ini istilah zaman dulu. Sekarang adalah waskat itu adalah dalam berbagai jenis. Misalnya saja antum, kalau terhadap anak antum ada aplikasi, atau terhadap siapa sajalah orang yang terdekat antum, terutama orang yang berada di bawah tanggung jawab antum, untuk bisa mengontrol orang itu lagi ngapain, di mana,
Apa saja tahu, bisa. Kemudian anak antum misalnya, supaya antum tahu bahwa dia lagi ngapain, di mana, lagi dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan aman saja. Bisa. Antum harus melaporkan diri keberadaan antum di mana saat ini. Ada caranya. Jadi katanya antum lagi di Karawang, padahal antum bukan lagi di Karawang, lagi di Bandung. Nggak bisa. Antum ketahuan bohong, gitu, betul? Karena apa? Ada perangkat, ada alat, ada aplikasi yang bisa membuktikan bahwa antum itu jujur atau bohong, betul? Dan itu bisa saat ini, hari ini bisa. Jamaah sekalian, Allah pastinya lebih dari itu, betul tidak? Oleh karena itu, subhanallah, ayat ini mengandung rahasia. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu atas apa saja yang kamu kerjakan, Allah melihat. Sayangnya, tidak sedikit dari kaum muslimin sadarnya, ngehnya kalau lewat teknologi. Betul tidak? Padahal ini sudah ayat 1400, bahkan hampir 50 tahun. Ternyata terkuaknya baru sekarang. Wah, ternyata memang bisa. Orang dimanapun bisa ketahuan, bisa kelihatan. Betul tidak? Artinya berarti Islam adalah hebat. Kalau mau diselarasikan dengan sains, tidak. Wah, ini ternyata baru terkuak sekarang. Dimanapun bisa dilihat. Untuk pakai Google Map, untuk pakai Google Earth, apalah segala macam, itu bisa ketahuan. Nah, para jamaah sekalian, kita tidak sedang dalam menafsirkan ayat ini, tetapi saya ingin garis bawah kita. Fastaqim. Istiqomahlah kamu. Satu. Yang kedua adalah surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 51, Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim." Maka dari itu, berdakwahlah kamu. Panggillah olehmu, serulah olehmu, ajaklah olehmu, wastaqim, dan istiqomah. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Mereka itu banyak, tidak satu. Mereka itu itu adalah tentu dalam posisi yang siap ini. Konteks ayat ini memberikan aba-aba terhadap sesuatu yang bukan istiqomah. Jadi kalau terhadap sesuatu yang menyebabkan antum hidup dalam posisi tidak istiqomah, jangan kamu ikut. Tapi hiduplah kamu dalam keadaan istiqomah. Ini perintah Allah SWT. Jadi kalian sekalian jangan ragu, istiqomah itu adalah ibadah, istiqomah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus kita gali. Apa itu istiqomah sebetulnya? Kita beralih dulu kepada hadis. Hadis juga demikian memberikan kepada kita juga tidak bisa menoleh kepada selain istiqomah. Harus istiqomah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Kata beliau begini, qultu ya Rasulullah, hadis nih. Kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi mengatakan, mengajukan kepada Rasul, ya Rasulullah, hadis nih.
riwayatkan padaku, sampaikan padaku, beritakan kepadaku bi amrin, dengan satu perkara. Satu perkara, jadi tidak tentu perkaranya apa, terserah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Sufyan bin Abdullah ini punya tekad dalam diri. Jadi minta, kalau bahasa Kiwari ini, bahasa zaman sekarang ini, atau mungkin orang sufi itu datang kepada guru, lalu minta pada guru-guru, tolong ajari saya ini, misalkan pegang apa namanya kalau bahasa amalan, betul ya, ada istilah katanya amalan, guru tolong saya beri amalan, gitu. Kalau bahasa, ya kan? Orang ini, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul mengajukan diri, saya siap melaksanakan apa saja yang engkau sampaikan kepada aku. Kata beliau, aqtasimu bihi, aku berpegang teguh dengan apa yang kau sampaikan. Jadi ini juga namanya, kalau bahasa kita namanya komitmen, betul. Anda beritahu saya akan komitmen dengan itu. Sikap mantap itu, ya tidak. Kita kadang-kadang nanya, kita kadang-kadang mengajukan sesuatu, tetapi sebetulnya adalah bukan untuk konsekuen, bahkan untuk dilanggar. Tetapi ini yang harus kita ambil pelajaran. Aku ingin memperoleh sesuatu dari Rasulullah, dan jika Rasul memberitahukan padaku, aku pegang teguh. Nah, spirit ini mari kita serap. Bahwa kita dapati dari Rasulullah, dari Islam, apa itu? Dan kita pegang teguh. Itulah hakikat daripada istiqomah. Nah, kata Rasul jawabannya itu adalah, kul, katakan olehmu, Rabbi Allah. Jadi sebetulnya itu kuncinya di sini. Kata Rasul, katakan oleh kamu, Tuhanku adalah Allah. Ini nilainya itu di situ. Setelah itu, kata Rasul, kalau kamu sudah, aku mengatakan bahwa Tuhanku Allah. Begitu. Kata Rasul, kalau kamu sudah punya password itu, sudah punya kunci itu, istiqomah. Betul-betul sesuai dengan permintaan. Kan tadi amrin, betul tidak? Perintah mintanya kan amrin. Amrin itu apa? Perkara. Amr itu mufrad, satu. Amron, amraini, dua. Umur, itu banyak. Yang diminta satu perintah saja, satu kata saja, satu urusan saja. Betul, Rasul. Bahkan dalam riwayat yang lain ada kata, la as'alu anhu ahadan ba'daka. Dalam riwayat, ya Rasul, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasul, katakan padaku satu perkataan yang aku tidak akan lagi bertanya tentang itu kepada selainmu sama sekali. Jadi sudah satu perkara, aku tidak akan nanya lagi sama orang. Aku ingin jadikan apa yang kau sampaikan nanti pamungkas. Satu, tetapi bisa selamat. Ya kan, subhanallah, betul tidak? Di satu sisi, mungkin kalau dalam satu tinjauan, minta itu bersyarat. Ya, tidak. Mintanya tidak banyak-banyak, tapi dengan yang satu itu dia selamat dan bahagia. Oleh Rasul ini. Tapi dari sisi yang lain, orang ini cerdas. Bahwa sebetulnya adalah kita dalam hidup ini harus satu titik saja kalau ingin berhasil dan sukses. Fokus. Satu titik saja, satu masalah.
lalu digeluti sampai habis, sampai mati, betul tidak? Lalu dia berhasil. Nah, itu jadi bisa ditinjau dari beberapa hal. Intinya, kata Rasul, katakan oleh Tuhanku, Rabbku, Allah. Setelah itu, kalau kamu sudah punya password itu, Tuhanku Allah, kata Rasul, mustaqim, kemudian istiqomahlah. Qultu, kata Sufyan bin Abdullah Saqafi, ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Apa yang aku rasakan ini banyak sekali rasa takut ya Rasul. Kata Rasul fa'akhadha Rasulullah sallam bi lisani nafsihi tsumma qala. Aku khawatir Rasul, aku punya rasa takut yang banyak dalam hidup ini. Gimana Rasul cara mengatasinya? Kata Rasul, mulut. Jadi, kalau kita ingin selamat adalah mulut. Saya tidak ingin jelaskan hadis ini, tapi saya ingin garis bawah tadi. Istiqomahlah kamu. Kalau saja kita misalnya di ruangan ini, atau mungkin yang melihat, itu adalah sudah mengatakan, saya sudah mengatakan, Tuhanku Allah. Sudah menjadi muslim, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sudah. Kata Rasul, istiqomah. Jadi para jamaah sekalian, tidak ringan. Istiqomah ini adalah merupakan kata kunci. Kalau kita ingin seperti yang difahami oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, maka kita harus punya namanya istiqomah. Apa itu? Saya belum jelaskan itu apa istiqomah, betul ya? Baru istilahnya aja istiqomah. Jadi para sekalian, ini belum membahas tentang apa itu perintah dan bahasan-bahasan lain. Saya ingin memperdengarkan saja kepada antum bahwa istiqomah itu ada dalam Al-Quran, istiqomah itu ada dalam hadis, bahwa istiqomah itu adalah tuntunan Allah, istiqomah itu adalah perintah Allah, istiqomah itu adalah arahan Rasulullah. Nah, kalau dipahami, ya, maka sekarang kita pahami bahwa istiqomah itu apa? Istiqomah itu tentu bahasa Arab. Berasal dari kata qaf, waw, mim. Qaf, waw, dan mim. Nanti dalam ilmu sharaf ada istilah ilmu khusus tentang merubah struktur kata, ya, sehingga waw ini adalah diganti istilahnya dengan alif, jadi qaf. Wawu jadi qaf, jadi wawu diganti jadi alif. Yang diganti berarti takdir. Qama yaqumu qiyaman. Nah, dari situ akarnya. Qama yaqumu qiyaman. Lalu karena dia adalah tiga kata, tiga huruf, oleh ilmu sharaf disebutnya namanya sulasi mujarrad, dia adalah tiga huruf. Nah, ada dalam perubahan struktur kata itu adalah dengan penambahan, disebut dengan mazidun. Mazid itu ada yang ditambahnya ada ditambah satu huruf, ditambah dua huruf, dan terbanyak adalah tiga huruf. Langsung pada kata istiqomah. Kata istiqomah itu adalah kata dalam bahasa Arab yang mendapatkan penambahan tiga huruf dari asal kata tadi itu. Tadi asalnya apa? Qaf, waw, mim. Kalau dirubah jadi koma, betul. Lalu ditambah tiga huruf. Apa tiga huruf itu? Alif, sin, dan ta. Jadi esta. Lalu sambungkan dengan tadi istaqom, ya kan? Jadi istaqom, istaqoma, lalu menjadi yastaqim, lalu ketemulah istiqomah. Nah, ini panjang perjalanan itu, tidak menjelaskan itu.
Jadi istiqomah itu, para jamaah sekalian, berasal dari dekat, nasabnya itu adalah istaqomah, betul. Tapi kalau dari nasab jauh berasal dari kata qoma, dari qawam, betul. Sekarang apa artinya? Kalau qoma itu berdiri, qoma artinya berdiri. Iya. Tapi kalau istiqomah bukan berdiri lagi maknanya. Sudah bukan berdiri maknanya. Tetapi meminta berdiri, misalnya gitu kalau kasar awalnya. Maksudnya apa? Antum kalau berdiri jangan kemudian bermalas-malasan atau tidak berdiri, tetapi berdirilah. Diminta antum supaya berdiri, supaya ajeng, supaya tidak berdiri, tetapi berdirilah. Dan itu kemudian kita biasa sebut dalam bahasa Indonesia adalah konsisten. Jadi antum kalau mempunyai suatu azam atau antum kalau mengamalkan sesuatu itu jangan belintat, jangan tengok kanan, tengok kiri, jangan apalagi kata orang plan, ya kan? Nah, tetapi harus ajeng, harus istiqomah, harus manteng, harus tetap tegar di atas sesuatu yang antum tuju. Itu namanya istiqomah. Ini masih dalam bahasa. Istiqomah ini, kalau menurut para ulama, itu ada beberapa nama lain. Kalau dalam bahasa Arab bisa dikenal dengan al-iltizam. Al-iltizam. Kurang dikenal di kita biasanya. Bahasa Arab. Atau juga al-i'tisam. Kita ini al-i'tisam itu maknanya adalah yaitu tadi konsisten. Jadi dengan kata lain istiqomah. Jadi i'tisam itu artinya adalah istiqomah di antara istilah lain. Atau juga dengan nama lain namanya at-tamassuk. At-tamassuk itu adalah berpegang teguh. Berasal dari kata masaka. Masaka itu memegang. Tamasuk bukan hanya pegang saja, tetapi kalau antum dalam posisi bahaya, maka antum pegang teguhnya harus dengan kencang, penuh kesadaran, dan merasakan ada bahaya dan antum akan terjerumus ketika antum lepas dari pegangan antum. Dan yang kelima adalah as-sabat. Sabat, subut, maksudnya adalah kokoh, kukuh, tidak bergoyah, tidak tergoyah. Itu namanya sabat. Nah, para jamaah sekalian, inilah istilah lain daripada istiqomah. Jadi, karena ini adalah bahasa Arab, mungkin kita hanya kenalkan saja. Sekarang kita akan perdalam, ditambahkan dengan urusan yang terkait dengan istiqomah itu sendiri. Jadi itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan istilah baru, tetapi istilah ada dalam Al-Quran. Istiqomah itu adalah bukan hal baru, karena Rasul sudah mensabdakan, jadi bahasa hadis. Istiqomah itu maknanya adalah ternyata berpegang teguh dan tidak layak-layak, tidak pelin-pelan, ya. Tetapi ajeng pada pendirian, dia punya komitmen, dia punya konsistensi, dan dia adalah betul-betul pegang teguh dengan pendiriannya. Nah, para yang sekalian, karena kita bahasannya adalah akhir zaman, ya kan? Istiqomah di akhir zaman. Apa maksudnya? Ya, ini jadi kali ini saya ingin jelaskan hanya itu. Istiqomah di akhir zaman. Paham dulu apa ini maksudnya istiqomah di akhir zaman. Para yang sekalian, akhir zaman itu juga adalah
bukan berasal dari istilah saya semata-mata, tetapi itu adalah dari Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kata beliau begini, yakunu fi akhiriz zaman, ini kan ada kata akhir zaman kan, dajjalun, kadzabun, ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala ahba'ukum. Kata Rasul, akan terjadi di akhir zaman. Coba sekarang kita rasakan, apa kita berada di akhir zaman atau tidak. Padahal tadi Anda sudah sampaikan, akhir zaman itu sudah bermula sejak Rasulullah. Berarti kita sudah pasti di akhir zaman, apalagi kita sudah 1400 tahun yang lalu dibanding dengan kemunculan Rasulullah. Jadi kita pasti berada di akhir zaman. Nah, kata Rasul, dan coba kita telusuri, terjadikah apa yang Rasul sampaikan sekarang ini? Kata Rasul, akan muncul di akhir zaman dajjalun, kadzabun, dajjal. Kita dengar istilah dajjal dengan kadzab sebetulnya sama saja. Dajjal itu berasal dari kata dajjal, dajil, dajjal. Kadzab itu berasal dari kata kadzib, kadzab. Artinya adalah pendusta. Dan kalau sama kenapa diulang? Ya, itu namanya pengukuhan, penambahan makna sehingga lebih meyakinkan. Gitu. Saya tidak akan bahas di sini. Saya ingin munculkan kata akhir tadi, kata akhir zaman saja. Karena di sini bisa jadi kita akan temukan lagi di pertemuan yang akan datang. Kata beliau akan terjadi itu di akhir zaman itu. Para dajjal, para pendusta ulung. Kalau zaman sekarang, dusta itu adalah istilahnya dikenal dengan hoax, betul tidak? Para pemuncul hoax, gitu. Para perintis hoax, gitu. Para pengedar hoax. Gitu. Jadi, para yang sekalian, bahasa di kita itu baru muncul hoax itu baru barangkali beredarnya munculnya baru-baru ini. Tetapi Rasulullah SAW sudah memunculkan itu adalah beratus bahkan beribu tahun yang lalu. Apa yang terjadi dari hoax itu? Kata Rasul, ya'tunakum, para pendusta, para hoax itu ya, pelaku hoax itu, membawakan pada kalian, menghadirkan pada kalian minal ahadis. Hadis. Maksud hadis ini adalah pembicaraan. Atau mungkin kalau disebut dengan Islam, ya syariat juga. Atau hadis juga mengatasnamakan Rasul, tapi tidak berasal dari Rasul. Coba kita lihat, kata beliau, bima lam tasma'u antum wala apa. Yang pembicaraan itu tidak pernah kalian dengar sebelum kalian, bahkan bapak-bapak kalian sekalipun tidak pernah mendengar. Berarti apa itu namanya Bapak sekalian? Pembicaraan, dia baru muncul. Sebelumnya tidak ada, bahkan bapak kita pun tidak pernah mendengarnya. Namanya apa itu? Ya kan? Sesuatu yang baru-baru. Jadi dia adalah muncul kebohongan itu baru. Inovasi, modifikasi dalam urusan bohong. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasul, fa iyyakum wa iyyakum. Hati-hati kalian. Hindari oleh kalian mereka. La yudillunakum. Ingat kata Rasul aba-aban. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Nah, kata Rasul, la yudillunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, atau memfitnah kalian. Para jamaah sekalian, ini adalah ya aba-aba pada kita bahwa ternyata di akhir zaman itu ada banyak peluang sehingga kita
bisa saja disesatkan, betul? Bisa saja difitnah. Karena itu kita harus istiqomah. Maka dari itu judul kita adalah istiqomah di akhir zaman. Rasul sudah mengaba-abakan nanti di akhir zaman itu ada orang-orang, dan itu berarti aktivitasnya, berarti itu prosesnya, betul? Targetnya apa? Kalian sesat. Targetnya apa? Kalian terkena objek fitnah. Kalian akan menjadi objek fitnah. Kalian menjadi orang yang akan disesatkan. Kapan itu? Di akhir zaman. Berarti kalau kita seperti itu, kita harus tahu ini, kita harus waspada, kita harus menyadari, berarti di sekitar kita, di zaman kita hidup sekarang ini, peluang ini sedikit atau banyak fitnah dan perkara yang menyesatkan kita. Kalau itu kita tahu dan menyadari, kita harus punya kunci. Kuncinya apa? Kata Rasul, istiqomah. Nah, karena itu kita bahas. Apa itu yang disebut dengan istiqomah? Para jemaah sekalian, kalau istilah akhir zaman itu banyak. Ya, kalau tadi istiqomah ada itisom, betul, ada iltizam, ada tamassuk. Ya. Nah, dalam akhir zaman juga ada, akhir zaman itu diistilahkan dengan nihayatu az-zaman. Nihayah itu adalah penghujung akhir. Ya. Nihayah itu maksudnya adalah ujung akhir. Ya. Nihayatu zaman. Itu dalam bahasa Arab. Ada lagi adalah al-ayyam al-akhirah. Hari-hari terakhir. Hari-hari yang terakhir. Ada lagi diistilahkan dengan nihayatul ayyam. Nihayatul ayyam itu hari yang terakhir. Ada lagi disebutkan dengan nihayatul al-waqti. Waktu ujung, di penghujung waktu. Ada lagi awqat an-nihayah. Waktu-waktu penghujung. Ada lagi tadi adalah sudah disebutkan ya akhir zaman. Jadi tidak kurang dari 5 atau 6 ya, istilah. Yang mana sebenarnya itu akhir zaman itu ya ujung zaman, penghujung zaman, waktu terakhir ya, atau di mana hari ini adalah tidak ada lagi hari. Berarti setelah hari itu namanya kiamat. Nah, para jamaah sekalian, insya Allah Ta'ala nanti ke depan kita akan bahas ya, tentang beberapa hal ya, yang terkait dengan istiqomah ini, ya, tentang pentingnya istiqomah, kenapa kita harus istiqomah, apa pentingnya, kemudian kalau kita istiqomah, apa untungnya, itu tidak. Apa keutamaan yang akan kita raih kalau kita istiqomah. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk bukti-bukti bahwa itu adalah sebagai tolak ukur istiqomah. Berikutnya adalah apa kiat dan langkah yang bisa kita upayakan agar kita mempunyai kepribadian yang istiqomah. Tapi tidak boleh kita lupa juga tentang apa yang menghambat. Kira-kira kalau kita istiqomah nanti, hambatan kita itu akan menghadang kita itu apa saja. Nah, itu perhitungkan juga oleh kita. Apa saja itu kira-kira. Lalu bagaimana cara mengatasi. Kan gitu. Dan para sekalian, itu adalah sangat penting. Dan karena itu, maka setiap kita hendaknya menganggap bahwa istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat kita harus dalami, pahami, dan paling penting adalah kita camkan dalam kehidupan kita. Sebagai akhir, ya, saya ingin tambahkan dari arti, nanti arti ini kita juga perdalam lagi di waktu yang akan datang, yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim.
Kata beliau, istiqomah itu adalah kalimatun jami'ah. Kalimatun jami'ah itu maksudnya kalimat yang mencakup apa saja, teramu di situ. Apa itu kata beliau? Afidatun bimajami'iddin, terambil dari semua apa saja yang ada di dalam tuntunan Islam. Ya apa maksudnya? Kata beliau, wahiyya al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi. Ya, kata beliau bahwa orang itu harus berusaha memproses diri dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dia adalah benar-benar menjadi orang yang jujur, yang benar, dan menunaikan apa yang telah menjadi ikatan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau antum sudah mengatakan bahwa misalnya contohnya, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Ya jujurlah, betul kan? Jujurlah, jangan tengok kanan, tengok kiri. Berarti tunaikanlah apa perjanjianmu dengan Allah itu. Kamu harus komitmen. Kalau kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah tauhid, betul? Maka berarti harus setia dengan ikatan itu. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Kan gitu. Jadi itu bagian dari penjelasan. Nah, para yang sekalian, ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami. Jadi istiqomah itu sebetulnya kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim itu adalah seorang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam secara utuh. Atau dengan kata lain, Islam kafah. Betul tidak? Antum menjadi muslim yang kafah, berusaha dalam hidup kita dalam berbagai sisi adalah menjalankan apa yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Sedapat mungkin selalu itu menjadikan pedoman dan pengiring kita, pengarah kita dalam hidup ini. Fokus, setia, maka kita itu adalah akan berhak disebut sebagai orang yang istiqomah. Ya, ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ada lagi perkataan itu, misalnya seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kata beliau begini, wal istiqamatu hiya sulus siratal mustaqim. Yang disebut dengan istiqamah itu adalah meniti jalan lurus. Wahwa dinul qayyim, dia adalah agama yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan, tanpa tengok kanan kiri. Berarti apa kalau itu? Lempeng, manteng, betul? Nah gitu. Wa yastamilu dzalika fi'lu ta'ati kulliha, dan itu mencakup segala jenis ketaatan. Al-zahirati wal batinah, baik ketaatan yang nampak atau ketaatan yang tidak nampak. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Apa saja dilarang, tinggal. Wasarat hadhil wasiyatu, ya kata beliau tentang tadi hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi tadi. Jadi para sekalian, kembali kita ambil arti ya, sehingga paham yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah bahwa menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab Al-Hambali, sebetulnya istiqomah itu ada berarti berpegang teguh dengan apa? Islam secara utuh dan menyeluruh dan tidak goyah ke kanan dan ke kiri.
manteng, lempeng, konsisten, istiqomah. Para sekalian, bagaimana memupuk sikap itu sementara kita berada di akhir? Nah, itu penting. Karena jangan sampai kita lagi nyebrang jembatan, jembatan di seberang itu adalah, katakan saja, tujuan kita, visi hidup kita, surga, ridha Allah, rahmat Allah, betul? Sementara pada saat kita memproses di jembatan ini, kita kecemplung. Akhirnya kan tidak nyampe, itu tidak. Nah, ini yang harus kita khawatiri, Pak Ustaz. Karena itu, pahami betul jalan itu apa, lalu kemudian mari kita bersama-sama bergandeng tangan, ta'awun 'alal birri wat taqwa, agar kita benar-benar jalannya mantap sehingga fokus dan menggapai apa yang kita cari, yang kita kejar, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harus terbayang dari sekarang, tidak semua jalan rata. Ya kan? Tidak semua jalannya rata. Pasti ada onak dan duri, kata orang. Dan itu sudah diabakan tadi. Bahwa akan ada apa itu? Hal-hal yang membuat kamu tersesat. Hal-hal yang disebut dengan fitnah. Nah, dalam perjalanan istiqomah kita itu tidak akan pernah lepas dari magnet-magnet yang akan membuat kita menjadi apa? Menyeleweng ke kanan, menyeleweng ke kiri, lalu kita terfitnah, lalu kita sesat. Na'udzubillahi. Karena itu ketahui sejak awal, sehingga kita sejak awal berangkat sampai akhir finish tahu persis apa yang kita kerjakan, mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah, mana yang dilarang, sehingga bagaimana kita bisa istiqomah itu kita tahu cara dan password. Para sekalian, cukup untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Amin. Sehingga kita adalah mudah untuk menjadi orang yang istiqomah. Demikian saya akhiri mungkin sampai di sini, dan mungkin bagi yang di sana ada yang mau bertanya, boleh. Ya, tetapi untuk yang di sini kita akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.